Timnas KB Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali. Timnas KB Verde menorehkan babak baru dalam sejarah sepak bola mereka setelah resmi memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi. Prestasi ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik tersebut, yang pertama kalinya akan berpartisipasi di ajang sepak bola terbesar di dunia itu. Masa depan dari Patrick Kluivert bisa diputuskan di rapat Exco. Ketua Badan Tim Nasional yakni sekaligus manajer Timnas yakni Sumarji menyatakan bahwa masa depan dari Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia bisa ditentukan melalui rapat Exco. Evaluasi menyeluruh akan menjadi dasar utama untuk pengambilan keputusan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Sumarji setelah Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Ia memastikan seluruh hasil evaluasi akan dibahas bersama anggota Exco dari PSSI. Justin Kluivert tutup kolom komentar Instagram karena sang ayah. Kekalahan dari Timnas Indonesia di round keempat menyeret nama Justin Kluivert, anak dari Patrick Kluivert. Dia sampai tutup kolom komentar di Instagram pribadinya karena mendapatkan serangan dari fans Indonesia. Pemain dari Permut tersebut diketahui menutup kolom komentar Instagram usai akun media sosialnya diserbu oleh sejumlah oknum fans dari Timnas. Mereka melampiaskan kekecewaan terhadap sang ayah Patrick Kluivert yang gagal membawa Garuda melangkah jauh di kualifikasi. Calvin Verdong sebut Timnas Indonesia akan bangkit lebih kuat. Calvin Verdong kecewa betul gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun sang bek sayap yakin bahwa skuad Garuda akan lebih kuat. Verdong jadi andalan Timnas Indonesia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia. Sejak gabung di round ketiga, Verdong total telah bermain sebanyak 11 kali dan kebanyakan bermain secara penuh. Gareth Southgate memulai peran baru setelah mundur dari Timnas Inggris. Gareth Southgate, mantan pelatih kepala tim nasional Inggris, baru-baru ini memulai peran baru dalam dunia sepak bola setelah mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelatih Inggris. Southgate mengambil peran baru dalam sepak bola dengan bergabung dalam Aspire Academy Global Summit. Ia bergabung dengan sejumlah ikon sepak bola lainnya dalam acara tersebut, termasuk mantan pelatih kepala Liverpool yakni Rafa Benitez dan juga mantan bek Milan Alessandro Nesta. Marcus Rashford sindir lingkungan MU yang tak konsisten. Marcus Rashford menilai penurunan performanya di Manchester United disebabkan oleh lingkungan yang tak konsisten di klub tersebut. Pernyataan itu muncul setelah ia menunjukkan kebangkitan performa bersama Barcelona musim ini. Saya merasa sudah terlalu lama berada di lingkungan yang tak konsisten, jadi sulit untuk tampil stabil. Namun saya ingin memperbaiki hal itu dan terus berusaha menjadi yang terbaik sesering mungkin, ujar dari Rashford. Apa Ryan Gravenberch cedera? Liverpool mendapatkan kabar buruk terkait Ryan Gravenberch. Gelandang 22 tahun itu mendapatkan cedera saat membela timnas Belanda. Gravenberch mengindikasikan ada masalah kecil pada hamstringnya. Tentu saja kami tidak mau mengambil resiko dengan itu, ujar pelatih Belanda Ronald Koeman. Cedera dari Gravenberch itu tentu memusingkan Liverpool yang mengandalkannya di lini tengah, apalagi mereka akan bertemu dengan Manchester United di akhir pekan nanti. Jeda internasional buat pilar Barcelona cedera. Barcelona harus menelan pil pahit lantaran jeda internasional. Pasalnya penyerang mereka yakni Ferran Torres harus mengalami cedera kalau membela timnas Spanyol di ajang kualifikasi Piala Dunia. Barcelona saat ini tengah mengalami serangkaian masalah cedera. Di lini depan mereka tak baik-baik saja lantaran Lamine Yamal, Rafinha dan juga Dani Olmo mengalami cedera. Tak terhenti sampai di sana, John Garcia juga mengalami masalah serupa. Kini Ferran Torres juga terkena imbas lantaran jadwal yang sangat padat. Lewandowski tak akan pensiun sebelum cetak 100 gol untuk timnas Polandia. Robert Lewandowski menciptakan 1 gol ketika mengantarkan timnas Polandia menang 2-0 atas Lituania. Dan Lewandowski pun kini mengoleksi 87 gol di kancah sepak bola internasional. Capaian tersebut tentunya membuat Lewandowski senang. Namun ia tak mau cepat puas dan bertekad menciptakan 100 gol untuk timnas Polandia. Saya ini percaya 13 gol dari 100 gol bersama timnas. Masih ada beberapa pertandingan lagi di tahun ini, ujar dari Lewandowski. Bills Villar tak disukai dilabeli kiper terbaik di Serie A.
Penjaga gawang andalan AS Roma Mils Willer sama sekali tidak suka dengan label kiper terbaik di Serie A. Ia menganggap label itu berpotensi membuka kehilangan fokus. Willer mendapatkan label terbaik di Serie A berkat performa gemilangnya sepanjang musim ini. Pemain berusia 26 tahun itu hanya kebobolan 2 kali dalam 6 penampilannya di Serie A dan sukses mencatatkan 4 kali clean sheet. Benjamin Sesko dinobatkan sebagai transfer terburuk musim panas. Penyerang anyar MU Benjamin Sesko menjadi sorotan tajam usai dinobatkan sebagai transfer terburuk musim panas 2025. Status tak mengenakan itu muncul berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Athletic terhadap 20 agen sepak bola profesional. Di bawah Sesko ada nama James Trafford menempati posisi yang kedua dalam survei tersebut. Kiper muda Man City itu dinilai melakukan langkah yang keliru setelah hengkang dari Burnley, mengingat posisinya kini tergusur usai City mendatangkan Gianluigi Donnarumma. Victor Gyökeres diragukan bisa bawa Arsenal juara. Mantan bek Inggris yakni Julian Lescott menilai Arsenal belum cukup kuat untuk bisa menjuarai Liga Inggris musim ini. Menurutnya, Victor Gyökeres belum menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan tim untuk bersaing di level tertinggi. Lescott menilai bahwa performa Gyökeres belum sepadan dengan label rekrutan mahal, yang menyebut pemain berusia 26 tahun itu tampil cukup baik tetapi belum bisa menjadi pembeda seperti yang diharapkan. Transfer Noni Madueke ke Arsenal mulai terlihat sebagai blunder bagi Chelsea. Chelsea disebut akan menyesali keputusan menjual Noni Madueke ke rival mereka yakni Arsenal setelah sang pemain tampil impresif di awal musim ini. Madueke telah menunjukkan performa yang gemilang sejak bergabung dengan Arsenal. Dia berkontribusi penting dalam membantu The Gunners naik ke puncak klasemen dan juga tampil menonjol dalam 2 pertandingan di jeda internasional terakhir. Pemain 23 tahun itu bahkan berpeluang besar masuk ke dalam skuad timnas Inggris asuhan dari Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026 mendatang di Amerika Serikat. Cedera berulang yang bikin Man City tak lagi perkasa. Man City sedang mengalami fase sulit akibat persoalan kebugaran dari Rodri Hernandez. Pilar utama di lini tengah tersebut belum pulih sepenuhnya dari cedera lutut yang dialaminya sejak musim sebelumnya. Absennya Rodri membuat irama permainan City terganggu secara signifikan. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pengatur tempo sekaligus jangkar pertahanan yang membuat skema Guardiola berfungsi sempurna. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai pengatur tempo sekaligus jangkar pertahanan yang membuat skema Guardiola berfungsi sempurna. Tanpa kehadirannya City kehilangan keseimbangan antara serangan dan juga pertahanan. Alexander Isak disorot, performanya turun gara-gara kelakuannya sendiri. Mantan gelandang Liverpool yakni Dan Hutchinson ikut memberikan komentar terkait penampilan dari Alexander Isak yang masih biasa saja sejak didatangkan oleh Liverpool. Ia menyebut hal itu terjadi karena ulahnya sendiri. Hutchinson menyoroti kelakuan dari Isak yang melakukan mogok latihan di Newcastle demi memaksakan kepindahannya ke Liverpool. Hal itu menurut Hutchinson telah berdampak kepada kebugaran tubuh dari Isak dan kini dia harus mengejar ketertinggalan dari rekan-rekannya. Real Madrid kirim pemandu bakat pantau wonderkid milik Arsenal. Klub raksasa Spanyol Madrid dikabarkan mengirim pemandu bakat untuk memantau bintang muda Arsenal yakni Max Doman saat tampil bersama timnas Inggris U19. Menurut laporan dari Daily Mail, pemandu bakat Real Madrid tersebut terkesan berat saat menyaksikan penampilan dari Doman bersama timnas Inggris dan kini kembali mengamatinya di Marbella, Spanyol. Real Madrid siap lepas 4 pemainnya di Januari. Real Madrid berniat melepas 4 pemainnya di bursa transfer Januari nanti karena berbagai alasan, mulai dari kurangnya menit bermain hingga perencanaan jangka panjang. Sejumlah nama berpeluang hingga sesaat setelah bursa transfer Januari dibuka. Dan berikut ini adalah 4 pemain yang diperkirakan akan pergi meninggalkan Madrid. Pemain tersebut adalah Endrick, Dani Ceballos, Gonzalo Garcia, dan juga David Alaba.
Real Madrid mulai diskusi dengan agen dari Erling Haaland. Real Madrid mulai berdiskusi dengan agen penyerang bernilai 180 juta euro Erling Haaland untuk menjajaki kemungkinan transfer bintang Manchester City itu di masa mendatang. Diungkapkan oleh Kaosat, Real Madrid telah menghubungkan kubu bintang internasional Norwegia tersebut untuk jajaki kemungkinan mendatangkannya dalam waktu yang dekat. Sumber internasional dari Los Blancos menyebutkan Real Madrid terbuka untuk mengambil langkah finansial yang berani, yakni dengan menjual Vinicius Junior dengan biaya yang memecahkan rekor dunia guna untuk bisa membantu mendanai kesepakatan potensial dengan Erling Haaland. AS Roma tertarik dengan Joshua Zirkzee. AS Roma dikabarkan siap bersaing dengan West Ham United untuk bisa mendatangkan Joshua Zirkzee dari MU pada bursa transfer Januari nanti. Dilansir dari The Sun, AS Roma dikabarkan menjadi klub terbaru yang tertarik untuk bisa mendatangkan Zirkzee. Namun dengan kondisi keuangan yang kurang baik, serikala ibu kota diklaim hanya akan mengajukan proposal peminjaman selama 1 musim. MU siapkan dana besar untuk datangkan Semenyo. Manchester United dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar pada bursa transfer Januari nanti dengan membidik Anton Semenyo dari Bournemouth dan juga Adam Wharton. Bournemouth disebut menilai harga Semenyo mencapai 1,6 triliun rupiah dan membuat negosiasi potensial menjadi sangat mahal bagi MU. Namun sumber internal klub percaya bahwa nilai tersebut sepadan dengan kualitas yang ditawarkan oleh sang pemain. Semenyo, winger asal Ghana itu tampil gemilang sejak awal musim dan disebut sebagai salah satu pemain paling produktif di Premier League musim ini.